Berikut jurnal saya, Pak, pengaruh corporate Ya. governance terhadap kinerja keuangan. Itu sebagai itu dia di close biar gede tuh. Kenapa, Pak? Maaf. Di yang close di kiri itu supaya biar gede tampilannya. Oh, ya. Di close yang kiri bagian kiri itu di close-nya. Udah, Pak. Ya. Ini abstraknya, Pak, yang bahasa Indonesia. Ini Di abstrak. atas tadi Pak, di atas Pak. Di atas ke atas lagi judul. Ya udah. Terus. Ya. Ini email saya, email Bapak. Ini abstrak Ya. yang bahasa Indonesia. Ini abstrak yang bahasa Inggris, Pak. Ini pendahuluan, Pak. Ya. Hampir sama, isinya sama kayak skripsi saya, Pak. Ini landasan teorinya, teori agensi. Terus ini kinerja perusahaannya. Ini komisaris variabel independen ya, Pak. Ada komisaris independen, komite audit, sama kepemilikan manajerial. Ini kerangka pemikiran. Ini metode penelitiannya, Pak, sama operasionalisasi variabelnya, sama teknik pengolahannya. Lanjut, ini hasil penelitian saya, Pak, hasil statistik deskriptifnya, sama penjelasannya. Terus analisis data panel, asumsi klasik, regresi berganda, sama ini hasil hipotesisnya, Pak. Terus selanjutnya, ini kesimpulan, penutup, keterbatasan, saran, sama daftar pustaka, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya. Udah sih paling itu aja, Pak. Ya. Untuk tanda tangannya gimana ya, Pak? Apa? Tanda Jangan tangan. kata mau hari ini ke tempat saya. Oh, jam berapa, Pak? Kalau jam 2 nggak sempat nih, mungkin jam 2 atau jam 3. Oh, baik, Jadi Pak. nanti kasih tahu lagi ya. Baik, jam 3 ya, Pak? Ya, jam 3, jam 2 atau jam 3 ya. Karena Oke, ini masih banyak jam 3 aja ya. Oke, untuk alamatnya saya minta forward Ya, nanti atau di bimbingan, Pak. di grup ya. Oke, Ya. baik, Pak. Ya. Izin. Oke ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, sesama Mbak. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya siapa ini? Yang lama. Yang lama udah nggak ada. Oke, sekarang yang baru. Buka video semua. Buka video. Yang baru ya, buka video semua. Halo? Ini masa baru ada yang baru ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azra mana Azra? Pak Pingkan boleh live Pak Pingkan? Izin live ya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. si Azra mana Azra? Kalau dibuka nih, saya remove aja ya, Azra. Maaf Pak, sebentar Pak, saya habis dari toilet. Buka videonya ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Ada berapa? 8 ya? Oke. Iya Pak, 8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena hari pertama saudara bimbingan sama saya ya. Jadi ini kan ada beberapa hal yang perlu saudara saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah skripsi itu nanti harus selesai selama 4 bulan ya. Jadi nanti sama target skripsi yang saya sampaikan untuk saya presentasi sosialisasi skripsi di yang kemarin ya, minggu lalu. Kapan tuh? Jumat lalu ya. Nah, harus 4 bulan ya. Kalau sudah merasa nggak sanggup ya, nggak cocok dengan saya, nanti segera minta pindah aja ya, kita pindah. Tapi kalau bisa tiap minggu harus ketemu sama saya, tiap minggu. Dan kemungkinan minggu-minggu setelah ini mungkin kita nggak Sabtu lagi, mungkin hari biasa ya, hari biasa saya lihat waktunya nanti. Saya harus siap menerima kapanpun jadwal saya harus menerima, nggak ada alasan ya. Karena sudah kan udah komit untuk bimbingan sama saya. Kalau sudah bekerja berarti agak repot itu ya, agak repot. Kan sudah nggak ada bekerja ini. Jadi nanti saya akan lihat waktu saya kapan hari biasa ya. Karena saya ngajar Selasa Kamis nggak mungkin ya. Mungkin kalau saya ngajar Rabu Kamis. Jadi bimbingan itu kalau nggak Selasa, kalau nggak Jumat ya.
antara dua itu. Kalau Senin kan mepet kan. Di dua itu. Kalau Sabtu mungkin tidak bisa untuk waktu yang lain, gitu ya. Yang berikutnya lah. Jadi yang pertama adalah saudara harus target 4 bulan. Yang kedua saudara harus bimbingan semasa setiap minggu ya, setiap minggu bimbingan. Jadi supaya capai target, kalau sudah nggak pernah bimbingan pastikan skripsi nggak akan selesai itu. Dan setelahnya sudah itu Tania kerja nggak kamu? Kalau kerja Tania? Enggak, Pak. Kalau Nisa kerja? Enggak, Pak. Kalau Safira? Safira Zara apa Safira Nurfasya, Pak? Safira Nurfasa. Gaus. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Azara? Saya magang, Pak. Magang di mana? Di PwC, Pak. Oh belum, aduh. PwC itu sampai malam tuh magangnya. Kenapa, Pak? Hah? Sampai malam magang setiap hari penuh tuh. Kapan kau bisa bimbingannya? Diusahakan bisa, Pak. Soalnya WFH kok. Ya, ini jangan sampai nggak masuk ya. Utama Iya, Pak. skripsi dulu. Iya, siap. Kemudian Amelia, Enggak, Pak. si Nazaria, Kerja, Pak. kerja di mana? Di OJK, Pak. Oh kamu yang kelas sore bukan? Iya. Oh, kelas sore loh. Saya Saya ada 8 orang pagi itu udah kelas sore itu, yang pagi. Kalau saya di-invite di grup yang Bapak invite kemarin, Bapak share Kamu yang itu yang kelas sore ya. Oh sore. ekstensi, Pak. Berarti yang pagi masih ada surat nggak masuk nih. Yang pagi siapa yang nggak masuk itu? Siapa lagi yang nggak masuk pagi itu 8 orang. Kayaknya Devi deh, Pak. Devi, Pak. Kemana Devi-nya? Devi kemana? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Waduh. Boleh si Niluh Putu kerja. Lagi magang juga, Pak. Gimana tuh magang kalau bimbingan masa gimana? Bisa, Pak. Bisa izin kok, Pak. Bisa izin ya? Iya. Ya Bisa sampai nggak izin. masuk loh. Iya, Pak. Boleh si Azra Saya magang, Pak. magang gimana? Bisa nggak bimbingan tuh? Bisa, saya udah bilang sama mentor magang saya, kalau misalkan nanti saya lagi nulis skripsi, jadi nanti kalau ada bimbingan dari Ya. fakultas saya udah bilang boleh izin. Lu bilang kamu magang itu magang perpanjangan. Ya, saya perpanjangan di Exim, Mbak. Di mana? Di Exim Bank. Exim Bank. Oh, kamu di Iya. Bank Exim. Iya. Itu cari sendiri kan itu? Itu saya lanjut dari yang program semester 7 kemarin, Pak. Bukan, kamu magangnya cari sendiri itu cari di Bu Dewi. Dari yang Bu Dewi. Oh, Bu Dewi ya, Exim. Iya. Ya. Bank Exim. Oh, ada Bank Exim, lupa saya itu. Ada Bank Exim berapa orang magang? Berapa orang magang ABS? Yang dari IBS yang lanjut sekarang. Bukan yang magang di Bank Exim berapa orang? Dari IBS itu 10 orang. Bank Exim. Indonesia Exim Bank, Pak. Oh, apa? Indonesia Exim Bank. Itu yang di Dirman. Indonesia Exim Bank. Itu yang bank buat pembiayaan. Oh, Bank Expo Indonesia. ekspor. Bank Expo Iya, Indonesia. ekspor. Aduh. Bank Expo Indonesia, aku Bank Exim sih. Bank Exim dulu ditutup, udah ke Mandiri. Sekarang namanya Indonesia Exim Bank. Bukan Bank Expo Indonesia, bukan Bank Exim. Aduh. Bank Expo Indonesia. Nggak ada Eximnya. Nggak ada ekspor impornya. Bank Exim itu yang lama, itu Bank Exim yang lama yang di Bank Ekspor impor itu yang pindah gabung ke Bank Mandiri. Bank Exim namanya. Aduh, kaget juga saya Bank Exim. Kapan Bank Exim? Bank Ekspor Indonesia, jangan Bank Exim, Bank Ekspor Indonesia. BI PEI namanya. BI ya, LPEI. Hah? PEI. BEI namanya. Singkatan apa? Ini dia lembaga pembiayaan ekspor Itu Indonesia. lembaga LPEI. Aduh. Ya. Satu LPEI. Bukan Bank Exim. Aduh, gimana nih? Ya, Pak. Kaget juga Bang Exim, siapa nggak pernah saya dengar Bang Exim mahasiswa magang IBS. 10 orang lagi kan. LPEI itu bukan bank, itu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ya, tadi dia Bank Ekspor Indonesia diganti LPEI ya. Dan satu lagi yang belum datang ya, Sidiva ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang tiga itu saya ulang lagi kemarin tuh, bab 1 itu yang jelas kalau bab 1 terbelakang harus sampaikan
mengenai fenomena ya, fenomena. Fenomena itu bisa dapatkan dari kasus-kasus yang ada, kalau nggak ada juga dari apa gambar umum ya, kalau kasus yang ada sama gambar umum kondisi yang ada. Kemudian juga hasil riset terdahulu ya, dahulu. Kemudian juga yang ke nanti permasalahan dari situ latar belakang masalah berdasarkan dari hasil kajian fenomena sama empirical gap itu ya, empirical gap ya, itu. Kemudian juga yang kedua di bab 2 itu soal kajian teori itu ada grand teori, kemudian ada masing-masing variabel kita mau jelaskan dari berbagai kalau pertama konsep itu dari berbagai sumber ya, dari buku terutama, jangan satu sumber aja. Kemudian kedua pengukuran variabel itu seperti apa pengukurannya di berbagai sumber juga. Kemudian soal analisis makna dari variabel itu ada kaitan juga dengan kalau menjelaskan independent variable ke variable dependent seperti apa gitu. Nah, itu masing-masing itu menjelaskan seperti itu. Kemudian ketiga di bagian bab teori itu penelitian sebelumnya. Dan sebelum itu nanti kamu jelaskan satu penelitian, misalnya penelitian si A. Nah, nanti masing-masing alinea itu menjelaskan penelitian si A, topiknya apa, kemudian juga dia jumlah sampelnya berapa, populasi di mana, jumlah populasi sampelnya berapa, kemudian tempatnya, periode penelitiannya, kemudian mengenai variabelnya ya, metodologinya seperti misalnya dia pakai regresi atau pakai apa gitu. Terus hasil penelitian seperti apa hasil penelitiannya. Kemudian eh, apa aplikasi manajerial ada nggak dia dituliskan di situ. Nah, itu satu linia itu, saya singkat aja. Nah, setelah disebutkan masing-masing, kalau makin banyak sumber penelitian sebelumnya makin bagus. Jangan tanya Pak, minimal para sebanyak-banyaknya, minimal 10, jadi jangan 10 ya. Nah, kalau ya mungkin sudah relevan dengan penelitian lah. Kalau penelitian kamu paling tidak dependent variable sama dengan kamu ya, dengan yang kamu teliti. Dependent variable-nya, dependent variable sama, kita variable independennya minimal satu sama gitu, satu sama ya. Nanti di situ kamu bikin ringkasan tabelnya, tabel penelitian sebelumnya itu. Jadi jangan tabel aja, ya masing-masing harus ada juga. Nah kemudian juga hipotesis ya, kerangka pemikiran ya, kemudian hipotesis ya. Hipotesis harus didasarkan pada grand teori, kemudian pada hasil penelitian sebelumnya, baru disusun hipotesis seperti apa. Dasarnya itu hipotesis. Kemudian yang bab 3-nya itu mengenai metodologinya ya. Metodologinya sudah lihat aja di contoh penelitian skripsi yang tempat saya, lihat aja nih contohnya kan, yang mahasiswa yang melakukan bimbingan sama saya ya. Nah kemudian bab 4-nya formatnya sesuai dengan, pokoknya semuanya sesuai dengan format di buku panduan skripsi ya, skripsi bersama panduan skripsi. Begitu juga referensinya. Harus pakai mendeley ya, dalam harus pakai mendeley ya. Pakai mendeley. Jadi setelah pelajari mendeley seperti apa caranya, pelajari aja di YouTube banyak itu mendeley itu. Ya. Seperti apa pakai mendeley itu. Lihat aja tutorialnya di YouTube banyak sekali itu ya, tutorial YouTube. Nah, itu yang sampaikan. Jadi punya target bikin skripsi itu, kalau nggak punya target susah nanti itu. Jadi lama-lama repot ya. Jadi kalau nggak cepat ya, susah juga ya. Jadi minimal tiap minggu. Seminggu kita bimbingan seminggu sekali aja. Sama-sama, tidak ada bisa kamu hari Kamis, hari Selasa nggak bisa ya. Saya seminggu sekali sediakan waktunya. Sekitar 2 jaman ya. Jadi bersama-sama bimbingan ya. Gitu. Atau siapa lagi itu ya. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Jadi nanti yang sampaikan ini jangan berulang-ulang saya temukan di kesalahan di skripsi kamu ya. Harus ingat nih kata-kata sini ya. Berulang ya. Bisa cepat gitu. Jangan sampai saya suruh lagi dari awal lagi, ulang lagi ya. Jadi cepat itu. Nah, kemudian berikutnya lah saya ingin dari pertama dulu dari Tania Putri. Gimana kamu? Apa kamu buat dulu? Jelaskan dulu di bab 1 dulu apa yang kamu buat. Kenapa Pak? Jelaskan apa yang kamu bikin. Mau bikin itu apa? Oh, judul saya Pak. Ya semualah judul atau apa. Pokoknya di bab 1 lah, judul sama bab 1. Oh iya, Ke belakang apa? Saya share screen ya Pak. Maaf Pak, apakah sudah terlihat Pak?
Udah. Ini jadi saya mau mengambil judul tentang pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID. Studi yang Sebelum saya, apa nih? Sebelum dan masa pandemi COVID. iya Pak, Tahun itu berapa? Tahun berapa nih? Tahun penelitian tahun apa? 2017 sampai 2021 Pak. 2017 sampai 2021. Iya Pak. COVID itu apa itu? COVID itu 18 2000 kan, 2021 2 tahun ya. Iya Pak. Oh iya. Nah ya ini ada apa terlihat dari gambar di sini. Kalau misalkan kasus positif COVID tuh udah banyak banget meningkat setiap harinya. Nah, itu juga mempengaruhi bagi perekonomian Indonesia, khususnya bank sebagai lembaga keuangan. Maka dari itu, bank juga harus menjaga dan mengevaluasi Gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambarnya. gambar ini, Pak, grafik perkembangan kasus COVID per 21 Januari 2022, Pak. Dari 2020 dong, yang 21 aja, 2020 dong. Oh, iya, Pak. 2020 udah mulai, yang 21 aja. Ini ada dari Iya, Pak, ini kayaknya udah termasuk perharinya, Pak, soalnya, Pak, dihitungnya. Enggak, dari 2020 sampai 2021. Oh iya, nanti saya cari lagi, Pak. Ya. Terus habis itu untuk Apa di dependent variable apa? Dependennya Pak, dependent variable. ini kinerja keuangan, Pak. Dari keuangan. Nah, Ya. itu pada perusahaan apa? Kenapa, Pak? Pada industri apa? Perusahaan apa? Bank. Iya, perbankan, Pak. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu independennya ada risiko kredit yang diukur dengan menggunakan rasio NPL atau non-performing loan. Terus juga ada risiko likuiditas, itu diukur dengan rasio LDR atau Ini belum selesai nih fenomena, belum selesai. Fenomena jangan COVID aja. fenomenanya di bawah, Pak. Yang ini. Mana? Oh, di atas udah bilang COVID kan di atas. Habis apa? Habis itu kan habis COVID nih. Atau Iya, jelaskan lagi fenomena kinerja keuangan perbankan gimana dengan COVID itu? Pada periode 2017 sampai 2020 gimana? Di mana kebetulan? Kinerja keuangannya ini, Pak, menurun, Pak. Terus pendapatan keuntungan itu Bukan kamu jelaskan di sini setelah COVID kamu jelaskan kinerja keuangan rutan seperti itu. Jadi setelah kinerja COVID jelaskan kinerja keuangan perbankan 2017 sampai 2021 seperti apa? ROA, NPL, lihat di laporan perbankan OJK itu. ROA berapa 2017 berapa data ROA, NPL berapa, itu berapa. Oh iya, Pak, belum saya cari, Pak. Kalau itu nanti kamu kasih menjelaskan apa yang terjadi di situ. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baru kamu masuk kesibukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan itu apa saja. Iya. Baru seperti itu urutannya. Iya, Pak. Habis itu baru nanti kamu tulis seperti sebelumnya. Singkat-singkat aja yang positif ya siapa aja, yang negatif siapa aja, yang tidak signifikan siapa aja, kok beda hasil itu. Oh iya, Pak. Itu. Iya, Pak. Kamu kebaca lagi deh apa yang bimbingan mahasiswa saya itu, yang mahasiswa bimbingan 2020 2021 itu cek lagi ya caranya. Iya, siap, Pak. Nah, itu kamu tulis tuh. Kalau dari itu baru kamu tertarik untuk meneliti itu. Ini kayak penelitian kamu apakah ada jurnal itu nggak replikasi nggak? Replikasi itu bukan jurnal nyontek, tapi replikasi itu idenya aja, bukan nyontek maksudnya. Iya, Pak. Idenya ada nggak yang mirip ketika kamu dia bikin itu? Iya, ada, Pak. Udah saya cari, tapi belum saya masukin, Pak. Nah, itu yang paling kamu yang mirip seperti kamu seperti apa? Yang idenya aja, yang konsepnya, misalnya dependennya sama, independent variable juga banyak sama. Ya. Itu tentang COVID juga. Iya, Pak. Itu ada nggak? Itu kayaknya ada deh. Iya, banyak, Pak. Nah itu. Terus apa lagi itu? Ini fenomena dari yang ini, Pak, kasus Bank Mandiri, Pak. Berapa Bang di? Bank Mandiri mengalami penurunan laba itu pada tahun 2020 sebesar 17,11 triliun. Penurunan labanya itu 37,7%. Terus juga NPL-nya dia sebesar 3,09%. Laba berapa? Tahun 2020, 21 nggak ada? 21. Ini yang kasus 2020, Pak. 2021-nya belum. Nggak ada kok. Lihat kamu kunjungi aja anunya apa situs Mandiri itu ada kok. Sudah selesai laporan keuangannya, sudah selesai itu. Oh ya. Ada kok laporan keuangannya, ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Permasalahan apa tuh? Turun, emang kenapa turunnya Mandiri itu? Laba kenapa turun? Laba turun kenapa?
Iya, laba turun karena ini Pak, pandemi COVID. Jadi Yang turun pandemi terus COVID, bukan ah, pandemi ah, COVID, pandemi COVID itu anunya aja apa eh, apa penyebabnya aja, tapi anunya apa yang di Mandiri itu apa, misalkan apa yang turun, laba itu turun kenapa, dampak COVID itu apa saja tuh di Mandiri turun kenapa, iya, Pak. apakah beban kosopannya naik itu mana naik, dia tidak belajari ke anunya, kemudian laba biaya bebannya itu pelajari ya. Iya, Pak. Nah, di situ pelajari apa yang menyebabkan dia turun itu. Ya. Boleh komparatifnya, komparatikan dengan laporan keuangan 2017, 18, 19. Iya, Ya, Pak. itu Iya, jawabnya siap, ya. Pak. Iya, Pak. Apalagi itu. Udah sih, Pak, itu aja. Cuma, Ya udah ya, oke. Itu berubah lagi ya. iya, Pak, siap, Pak. Nanti saya cari Ya, lagi. ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya Terima siapa kasih, lagi? Pak. Yang bisa sama. Bentar. Berikut siapa lagi si saudara Kunisa, Kunisa. Coba. Oke, Pak, izin share screen ya, Pak. Ya. Kamu masuk akuntansi sore? Saya, Pak. Ya. Saya pagi, Pak. Oh, ke pagi ya. Iya. Ya. Sudah terlihat belum, Pak? Apa? Sudah terlihat belum? Udah. Saya di sini niatnya mau ngajuin judul tentang green accounting, Pak, terhadap profitabilitas. Di konten. Yang saya angkat itu di sini saya dapat. Ini ada beberapa mahasiswa IB sudah green. bikin ini. Ada mahasiswa udah bikin. Beda apa Iya, saya itu? lihat di perpus ada 2, Pak. Ya, itu bedanya apa? Jangan nyontek kamu ya. Beda apa kamu sama itu, bedanya apa? Kalau punyanya Indayanti, dia kinerja keuangan, Pak, jadi lebih kompleks yang dibahasnya. Probabilitas itu kinerja keuangan juga sama. Probabilitas kinerja keuangan juga sama itu. Iya. Sama berarti kamu itu. Apa bedanya apa sama dia? Bedanya belum sih, Pak, secara general mungkin saya masih sama. Samanya apa? Kamu lihat punya dia enggak? Iya, saya lihat punya Indayanti sih, Pak. Itu kamu tuh ke Ya, Kak proses Indah. salin semua banyak nyontek enggak? Enggak, Pak. Kalau sama Ini saya berarti nyari. dong. Kalau sama berarti sama dong. Beda harus ada bedanya dong. Harus ada bedanya. Enggak boleh sama. Bedanya apa sama kamu dia ya? Oke, Pak. Baca lagi itu. Nanti saya perdalam lagi, Pak. Iya, kalau variabel sama, independen sama, independen variabel sama. Tahunnya yang beda setahun, janganlah ya. Jadi bedanya apa ya? Oh ya, paling bedanya di tahun sih, Pak. Saya ambil 2021 juga. Iya, jangan itu beda tambah variabel apa lagi lain ya. Oke, Pak. Terus kalimat juga nggak boleh sama tuh, kalimatnya bab 1, 2, 3 sumber referensi juga beda. Iya, Pak. Mesti yang sama. Ya. Oke, Pak. Itu. Jadi urutannya tadi bab 1 sama ke teman kamu tadi sebelum siapa sebelumnya itu namanya? Tania, Pak. Siapa? Tania, Pak. Kania itu ya. Itu. Oke, Pak. Apalagi mau tanya nggak? Apalagi? Cek lagi deh ya. Oke, Pak. Ya. Itu kalau mengerti itu dua spasi. Baca buku panduan nggak? Panduan skripsi. Iya, Pak. Ini saya cuman yang kemarin saya Yuk baca buku panduan skripsi nggak? Panduan skripsi baca lagi panduan skripsi. Di kampus. Buku panduan skripsi di download itu baca spasi, harus dua spasi ya. Oke, Pak. Itu Muhammad 1/12 Times New Roman ya. Baca buku deh ya. Kalau kamu baca nanti pusaka nggak mau terima laporan skripsimu karena bagi pusaka itu sesuai dengan buku panduan skripsi itu ya, cak nulisnya, ketikannya. Nah, sangat perintah itu ya. Jika harus kamu sesuai panduan itu. Nanti Pak, saya apa? Pak. Saya mau nanya kalau misalnya saya tetap bahas green counting buat variabel independennya itu nggak apa-apa ya, Pak? Tapi nanti saya cari lagi buat dependennya gitu, Pak. Nggak apa-apa, dependnya jangan sama aja sebenarnya itu. Kalau bisa cara ngukurnya bisa ada beda lah ya. Oke. Sumber referensi beda, ya, jangan sama dia. Nggak boleh lihat skripsi dia ya. Oke, Pak. Itu ya. Coba ciri independen variabel lagi harus ditambah, apalagi yang green counting itu yang apa aja yang ya. Oke, Pak. Ya oke. Oke, lagi mau tanyakan? Ya, lagi mau tanyakan? Belum ada, Pak, sejauh ini. Oke, terima kasih. Makasih juga, Pak. Ya, sama. Nama belum begitu hafal sini. Kemudian Safira, silakan. Safira ada 2. Safira, mungkin ini aja satu gaul, satu Azara sepanggil ya, bukan Safira ya.
Iya Pak, siap. Oh, Gaus, silakan Gaus. Ya Pak. Bentar Pak, saya share screen dulu Pak. Gaus nama bapakmu. Iya Pak. Bapak ini Nama bapak marga. orang mana, orang Padang? Orang Makassar Pak. Oh, Gaus sudah juga di Padang tuh. Di Srisa ada juga Gaus. Itu Makassar ini. Iya Pak. Pak, ini saya ngambil judul skripsinya pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan. Gini lagi, di zoom lagi, zoom. Iya. Zoom lagi. Segini, Pak. Terus. Udah. Apa nih judulnya? Udah, Pak. Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Oh iya. Ini contoh fenomenanya dulu pernah ada Ini 2 kecurangan spasi, laporan ini keuangan. ketika 2 spasi atau setengah nih? Ketikanya 1,5 atau 2 spasi ini? 1,5 Pak. 2,5, 2. Baca buku panduan. Harus dulu ya? Buku Iya, panduan skripsi. Nanti hari minggu depan saya cek tuh, masing-masing harus punya juga, saya punya nggak buku panduan skripsi. Iya Pak. Ya. Iya. Ya, saya nggak berhubungan dengan, saya nggak akan periksa ketikan, koma, ya, jaraknya itu nggak seperiksa itu ya. Jadi kamu aja harus menuliskan Iya, ini, Pak. ketikannya ya. Apalagi itu gimana nih? Fenomenanya seperti apa? Ini fenomenanya dulu pernah ada kejadian yang Bank Bukopin Pak. Dia modifikasi yang dilakukan pada kartu debit. Jangan langsung kartu itu. kredit. Halo. Iya Pak, iya Jangan Pak. langsung yang mikro itu kan mikro itu, yang umumnya dulu. Oh iya. Yang Dulu yang paling lama dulu pernah ada yang perusahaan Enron itu Pak, skandal perusahaan Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen itu pada tahun 2002 yang meningkatnya laba pada saat perusahaan lagi rugi. Iya, terus Terus yang terbaru dulu nggak ada. Enron itu yang terbaru nggak ada tuh di kelas tingkat yang global. terbaru belum dicari sih Pak. Coba cari yang terbaru, jangan Enron dulu deh. Enron itu udah lama tuh ya. Yang terbaru deh ya. Iya. Nah, Iya, terus Pak. apa? Terus habis itu pertama gini, Iya. di latar belakang itu kamu ceritakan dulu apa sih tata kelola itu kaitan dengan kecurangan itu seperti apa ya kaitannya. Cerita dulu tentang ada kaitannya nggak, kamu referensi buku sama jurnal. Nah setelah itu kamu kasih tahu fenomenanya, penelitian saat ini seperti apa, di global sama Indonesia seperti apa itu. Kemudian apa aja mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecurangan itu, laporan keuangan itu, apa aja faktor yang mempengaruhi kita. Kalau cari jurnal itu ya, itu terus baru hasil empirikal. Empirikal seperti apa? Empirikal itu nanti kamu tulis ya, kamu tertarik meneliti itu, kemudian kamu cek itu apa supaya ada nggak jurnal replikasi, kamu kalau bisa jurnal replikasi yang Indonesia deh, bahasa Inggris deh, ya, yang Indonesia replikasinya Inggrisnya. Jadi di bahasa Inggris itu ada nggak jurnal replikasi yang mirip sama kamu, itu bisa kamu anggap replikasinya, ya. Guna apa manfaat penelitian kamu di masyarakat seperti apa ya? Itu yang udah standar ya. Lihat di buku panduan skripsi lah ya, skripsi. Nah sekarang kamu di mana tuh? Udah seperti itu nggak? Kenapa Pak? Udah seperti itu nggak kamu bikin di bab 1 itu? Ini baru yang kemarin pengajuan judul doang Pak. Kalau misalnya replikasi, saya barunya dapat yang bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, ambil bahasa Inggris juga lihat ya. Iya, Ini Pak. banyak sekali meneliti ini ya. Selain meneliti yang kecurangan laporan keuangan itu banyak. Ada juga kecurangan itu menggunakan model model yang dibuat oleh mahasiswa skripsi banyak kemarin tuh. Hexagon, semua apa lagi itu. Ada seperti juga ya. Ada seperti itu bikin mereka. Kamu bikinnya kalau ini apa nih, tata kelola kan, tata kelola terhadap itu. GCG lah. GCG terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, apalagi variabel kontrolnya apa saja itu ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti kamu cek itu. Jadi GCG itu banyak kasus-kasus waktu krisis moneter tahun 2007-2008 itu kan. 97-98. Itu tahun 2009 kasus-kasus krisis keuangan. Itu kasih tahu di situ ya.
Nah, itu jadi ya saya kecuali itu bisa tesi salah satu dengan GCG. Nah, itu ya. Itu kamu ceritakan di itu di apa di bab 1 itu ya. Iya, Pak. Gitu. Kamu perbankan di mana tuh? Industrinya apa? Industrinya nyatanya mau ngambil yang sektor keuangan, Pak. Satu keuangannya apa tuh? Kan perbankan atau apa? Perbankan. Perbankan ya, perbankan. Nah, tahunnya tahun berapa itu? Tahunnya paling 2017 sampai 2021. Itu satu ya. Ya. Jadi sebelum kamu cut tuh. Jadi sebelum COVID dan masa COVID, kan sekarang masih 21 masa COVID tuh. Iya. Itu COVID belum selesai kan? Iya, Pak. Nah, sebelum udah masa COVID, bukan setelah COVID ya. Iya, Pak. Nah, masa COVID. Kalau setelah COVID itu beda lagi tuh. Kalau sebelum setelah COVID, berarti COVID nggak masuk dong ya. Iya, Pak. Misal sebelum dan setelah COVID, nah, tahun 2021 nggak masuk. Ini masuk COVID aja ya. Iya, Pak. Ya. Lagi tanyakan di Safira, Gaus. Pak, jadi replikasinya harus cari yang bahasa Inggris juga ya, Pak? Kok bisa bahasa Inggris? Bisa ya. Iya, Pak. Bahasa Indonesia itu ya juga minimal 2 lah. Satu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Aplikasi kalau bisa. Ya. Oke, Pak. Kalau bisa juga negaranya Malaysia, Singapura. Kalau bisa lebih satu negara, ya bagus lagi 3 negara. Misal Malaysia, Thailand, Indonesia. Kalau bisa sih. Iya, Pak. 3 negara bisa juga ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada namamu siapa? Nah, kamu panggilnya siapa sih? Aku Safira, Pak. Hah? Safira. Safira itu Safira juga. Ini supaya beda sama Safira itu. Saya bingung saya. Itu Safira ada lagi tuh. Iya. Apa panggilan? Si Fasa. Iya, boleh, Pak. Pasha juga. Ya. Ya, ada lagi Fasa yang mau tanyakan? Ada lagi? Udah, Pak. Ya. Itu mulai garap ya. Minggu depan bab 1 udah mulai lumayan ya. Bagus ya. Iya, Pak. Nah, minggu depan coba bab 1 yang berikan lagi itu. Oke. Oke, Ada Pak. lagi Mbak? Iya. Udah, Pak. Oke, silakan. Udah di itu, udah. Oke, pasal berikutnya siapa lagi si Safira, Azara. Ya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum lagi itu lagi. Oke, kamu bikin apa nih? Judulnya apa? Pengaruh BCG, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting, studi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Corporate internet reporting itu apa? Apa? Corporate internet reporting itu apa? Oh, jadi kayak laporan keuangan diupload ke website perusahaan tersebut, iya, Pak. Iya. Ya udah cerita lama itu ya. Iya. Ya, jadi ya sebentar jangan waktu BCG, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage ya. Iya, Pak. Oh ya udah ya. Oke. Apa coba cerita Mas ya? Nah, ini saya baru lanjutin lagi Pak setelah dari pengajian kemarin. Jadi saya tuh dapat baca berita kalau misalkan di pertengahan 2021 kemarin itu ada sekitar 52 emiten tuh kena denda gara-gara belum menyampaikan laporan nanti keuangan. perusahaannya apa nih? Perusahaannya properti sama real estate, Pak. Kenapa properti? Karena dari berita yang saya baca itu hampir lebih dari 50% itu perusahaan yang bergerak di properti sama real estate, Pak. Apa? Dari 52 perusahaan, itu sekitar 50%-nya itu rata-rata perusahaan properti sama real estate, Pak. Buang dengan tipe skripsimu apa? Buang tipe skripsi. Harusnya kenapa kau pilih terkait dengan tipe skripsi? Buang tipe skripsimu apa? Kenapa itu kau pilih terkait dengan tipe skripsi? Kenapa itu dipilih? Karena beritanya juga saya pengen lebih menggali lebih dalam sih, Pak. Karena selama saya kuliah kan berhubungan hanya perusahaan keuangan sama perbankan aja. Gitu sih, Pak. Iya, kenapa kau pilih real estate sama itu? Dikaitkan dengan ini kan kaitan kamu kan terkait dengan waktu corporate reporting itu. Iya, Pak. Reporting ya. Ada nggak yang alasannya misalnya ini perusahaan ini
sering dengan tepat waktu menyajikan di internet itu seperti Iya. itu. Alasannya seperti itu. Iya, Ya. Pak. Iya. Alasannya itu. Iya, Ya. Pak. Iya, Nah, Pak. kemudian nanti di fenomena itu, ini yang tadi sebelumnya fenomena itu menjelaskan, menggambarkan dependen kamu itu, bagian dari dependennya ya. Nah, jadi juga sama Iya, Pak. itu. Coba yang terakhir siapa yang si Gauss itu, Bang? Gauss tadi, Gauss apa dependent variable-nya Gauss? Independennya itu tadi tata kelola perusahaan. Dependen, bukan Oh, independen. dependennya kecurangan laporan keuangan, Pak. Apa? Kecurangan Nah, laporan keuangan itu keuangan. kamu ceritakan fenomena seperti apa kecurangan laporan keuangan itu. Kan tadi udah itu tadi ya. Nah, jadi intinya fenomena itu menceritakan bagaimana kondisi dependent variable itu sekarang ini. Boleh menceritakan sesuatu sebelumnya. Oke, siapa tadi berikutnya siapa? Yang presentasi ini siapa namanya? Safira. Iya, Pak. Nah, jadi itu. Jadi kamu ceritakan nanti waktu corporate internet reporting itu. Iya, Pak. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan di internet. Nah, kamu ceritakan ada apa itu, ada masalah apa di situ. Itu fenomena di situ. Ada masalah apa? Jadi fenomena itu ceritakan yang dependent variable-nya, bukan independennya, tapi dependennya, variable terikatnya itu. Ya. Nggak boleh bebas. Ya, habis itu kamu ceritakan apa empirical gap-nya seperti sebelumnya ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti itu kamu ceritakan lagi apa kira penelitian yang replikasi ada nggak kamu replikasi, kalau nggak ada berarti sebut aja nggak ada. Kamu penelitian ini memadukan banyak sumber gitu ya, jadi tidak ada kamu replikasi, kamu mandu sendiri, ide Iya, sendiri ya. Nah, Iya, itu Pak. manfaat penelitian seperti apa itu ya. Iya, Pak. Tuh. Jadi ini baru mentah awal nih ya. Iya, Pak. Ya udah. Ada lagi mau tanyakan si Safira? Yang ini belum ada, Pak. Udah Zara ya. Udah. Iya, Pak. Ya, sampai ketemu minggu depan udah jelas ya. Siap, Pak. Ya, jadi aku masih ada kuliah. Oh, sudah tidak ada, Pak. Sudah Kalau selesai. udah nggak ada full skripsinya ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kerjakan kan dia itu banyak sekali sumber ya. Iya, iya, Pak. Oke. Apalagi mau tanyakan? Belum ada, Pak. Udah oke ya. Iya. Baik, Pak. Oke, silakan berikutnya. Oke. Ini si itu adalah tolong di apa sharingnya di itu di apa nih ini nih yang tampilan ini siapa? Hilangkan tampilan ini. Oh iya, Pak. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya si Amelia, silakan Amelia. Share screen ya, Pak. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Ya di zoom lagi. Di zoom lagi ya. Di zoom lagi. Pak. Belum bergerak, terus. Segini. Oh, belum lagi. Terus. Udah. Siapa pengoperabilitas, leveragabilitas? Dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR, Pak, pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek. Ini prodi nggak usah hilang aja nih. Oh, periodenya hilangin ya, Pak? Kan sudah ada nanti di itu. Sudah ada di pembatasan masalah ya. Oh, jadi di judul dihilangkan ya, Pak, periodenya? Periode hilangkan aja ya. Oh ya. Oke. Ini jadi latar belakang masalahnya. Awalnya saya jelaskan dulu, Pak, tujuan utama dari perusahaan kan mencari keuntungan laba. Terus berdasarkan Wayuningsi sama Mahdar bahwa perusahaan itu bukan hanya mencari keuntungan dari segi ekonomi tapi dari aspek sosial. Terus jadi saya hubungkan bahwa kegiatan operasional perusahaan itu akan berdampak langsung ke lingkungan sekitar baik positif maupun negatif, jadi berdampak untuk menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR-nya, Pak. Terus saya jelaskan di sini kegiatan CSR itu untuk menjalankan etika bisnis karena perusahaan bertanggung jawab secara ekonomi dan secara hukum. Secara hukum yaitu kepada para shareholder atau pemegang saham. Tapi selain itu juga bertanggung jawab kepada stakeholder yang termasuk masyarakat dan lingkungan. Lalu di sini menurut Segar Wigati dan Effendi, semakin berkembangnya dunia usaha, pengungkapan informasi itu tidak lagi melihat catatan keuangan perusahaan atau single bottom line, tapi juga menerapkan triple
bottom line, yaitu pengungkapan yang meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan. Menurut Al-Hadi, konsep triple bottom line ini, yaitu profit, people, dan planet, itu menjadi pedoman yang tepat untuk kelangsungan perusahaan yang berkaitan juga dengan CSR. Harmonisasi adanya konsep ini dengan perusahaan dan lingkungan sekitar akan menciptakan sinergi yang baik dan menimbulkan image positif bagi perusahaan, Pak. Sesuai definisinya, yaitu CSR, dari Wahas dan Hirmanto, komitmen perusahaan yang bertanggung jawab sosial pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terus saya jelaskan di sini implementasinya, Pak. Kalau lingkungan itu seperti pengelolaan limbah dan hasil produksi yang mengukur kinerja lingkungannya itu dengan proper. Lalu aspek sosial itu seperti pemberian beasiswa dan lainnya. Kalau aspek ekonomi seperti memberikan suntik dana bagi UMKM. Saya di sini juga jelaskan ada undang-undangnya, Pak, untuk laporan CSR, jadi bersifat mandatori untuk seluruh perusahaan. Dan di PSAK-nya juga ada nomor 1, paragraf ke-12 revisi 2009, bahwa CSR itu terpisah dari laporan keuangan utama. Peraturan ini berlaku untuk seluruh perusahaan, terutama BUMN, Pak. BUMN sesuai sama objek penelitian saya. Terus di sini saya jelaskan lagi BUMN itu yang dimiliki oleh pemerintah. Terus di sini kalau program CSR-nya sendiri dari BUMN itu ada namanya sendiri, yaitu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Di sini ada undang-undangnya untuk pelaksanaan TJSL. Lalu pelaksanaan kegiatannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Jadi di sini program CSR itu sudah dianggarkan dan kegiatannya dalam rencana kerja tahunan oleh manajemen dan direksi, dan itu berdasarkan keputusan juga dari Dewan Komisaris dalam RUPS. Jadi setelah itu laporan tanggung jawab dapat dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS, Pak. Terus di sini ada fenomena secara keseluruhan dari perusahaan BUMN-nya. Jadi saya ambil ini dari Bisnis Tempo. Kalau menurut tahun 2021, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, laba BUMN itu meningkat dari 2020 itu dari 13 triliun, 2021 jadi 61 triliun. Terus Erick Thohir makanya menjelaskan di sini bahwa dengan laba yang meningkat ini diharapkan BUMN itu dapat menyalurkannya ke dalam program CSR, Pak, terutama pada masa pandemi ini. Dan diharap penyaluran dana CSR ini jangan sampai terjadi pemborosan anggaran. Di sini juga ada risetnya, Pak, yang diambil dari The Conversation bahwa masih banyak pengungkapan CSR dari perusahaan yang di Bursa Efek itu, khususnya HAM saja itu, khususnya kriteria HAM saja itu masih sedikit, masih 36,74%. Terus di sini disusul dengan implementasi yang buruk dari anak BUMN, Pak, di Aceh selama 10 tahun terakhir. Jadi dananya itu tidak sebanding dengan kenyataannya yang ada di lapangan. Jadi banyak kegiatan lingkungan, kegiatan sosial yang dilakukan sama anak perusahaan ini yang belum berjalan, Pak. Padahal untuk 2 kecamatan perusahaan itu mendanakan bahwa untuk program CSR itu 30 miliar atau 3 miliar per tahun. Terus itu untuk berkaitan dengan dependennya itu CSR, jadi saya mengambil independennya. Menurut Saputra ini kunci untuk meningkatkan CSR-nya mengelola kinerja keuangan seperti leverage, profitabilitas. Terus tidak terlepas juga dari aspek DCG, yaitu saya mengambil ukuran Dewan Komisarisnya, Pak. Terus di sini saya jelaskan lagi profitabilitasnya, tentang profitabilitas sama kaitannya dengan CSR, yang dimana semakin tinggi profitabilitas itu dapat meningkatkan pengungkapan laporan CSR. Lalu leverage juga di sini saya jelaskan bahwa leverage yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tergantung dengan membiayai aset dari pinjaman luar, bukan dari modal sendiri. Berkaitan dengan itu, menurut ISA, semakin tinggi leverage memungkinkan perusahaan mengungkapkan informasinya lebih banyak, Pak. Berarti semakin tinggi leverage dapat memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan CSR-nya. Menurut Lolo dan Yuliandri di sini, likuiditas juga berpengaruh terhadap CSR karena likuid yang tinggi menandakan perusahaan ingin menunjukkan kreditur
kepada perusahaan bahwa mampu membiayai kewajiban. Di sini juga berdasarkan agensi teori, Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kegiatan yang CSR yang dilakukan perusahaan karena Dewan Komisaris sendiri itu melakukan pengawasan pada setiap kinerja perusahaan, termasuk kinerja sosial. Terus di sini saya jelaskan penelitian yang terdahulu, Pak. Jadi ada riset gap. Jadi ada perbedaan bahwa ada yang menurut Rindu, profitabilitas, likuiditas, dan leverage itu berpengaruh. Tapi menurut Yanti juga bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian Trisnawati, itu profitabilitas, leverage, dan ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh. Sama juga menurut Firdausi dan Prihandana bahwa tidak berpengaruh. Terus berdasarkan fenomena serta keterbatasannya, Pak, ya ini keterbatasannya itu periode penelitiannya cuma terbatas 2-3 tahun, terus masih terdapat riset gap dari penelitian terdahulu. Maka saya mengambil penelitian ini berdasarkan hal tersebut dengan memperbaikinya menjadi periodenya 5 tahun, lalu mengganti objek penelitiannya menjadi perusahaan BUMN yang bersinggungan dengan fenomena yang terjadi sekarang. Jadi judulnya seperti ini, Pak. Kira-kira ada tambahan atau yang harus diperbaiki, Pak? Oke, apa udah ya? Iya, udah, Pak. Oh, udah, ya. Produk kontrolnya apa? Ini kamu apa pengundang profitabilitas, leverage banyak banget ya. Kalau Ya bisa ini saya awalnya kinerja keuangan, tapi CSA ternyata berpengaruh juga sama GCG, jadi saya ambil ukuran Dewan Komisarisnya saja, Pak. Ini aja apa? Ini apa nih? Likuiditas, ukuran Dewan Komisaris. Jumlah komisarisnya, Pak. Itu kan GCG kan banyak banget komponen, cuman nggaknya satu itu aja. Kalau GCG ada semuanya, ditulis komponen harus bikin semua, jangan satu itu aja. Ya. Dulunya apa? Pengaruh GCG aja. Kinerja keuangannya saja, Pak. Jadi profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Leverage itu bukan kinerja, leverage itu bukan kinerja, leverage itu posisi keuangan. Berarti likuiditas posisi keuangan, kalau kinerja itu profitabilitas. Bedakan kinerja sama posisi keuangan. Posisi keuangan itu leverage itu posisi keuangan, likuiditas posisi keuangan. Ya. Bukan kinerja itu. Gimana kamu itu? Pengaruh kinerja itu. Nanti kalau mau kinerja, leverage sama apa? Kurang leverage sama apa? Likuiditas itu boleh kontrol. Jadi ini pengaruh GCG dan kinerja keuangan terhadap itu. Jadi GCG-nya aja ya, Pak. Jadi saya cari GCG lain. GCG aja, GCG dan terhadap corporate social responsibility ya. Oh, jadi pengaruh GCG terhadap CSR ya, Pak? Nah, selebih itu perlu kontrol aja ya. Ininya jadi variabel kontrol ya, Pak? Kontrol semua ya. Oh, oke. Nah. Sama apa ukuran perusahaan size juga, tambah size lagi pre-kontrolnya ya. Nah. Baik, Pak. Berarti kamu cek lagi tuh ya. Ya, jadi yang kamu penting itu fenomena itu ceritakan CSR itu seperti apa itu kondisi sekarang CSR itu. Ada nggak masalah CSR yang terjadi di perusahaan ya? Iya, Pak. Ini tadi sudah ini apa perkembangan BUMN-nya. Jadi dari penulisannya pakai buku panduan akademik, buku panduan skripsi ya. Ya ini udah, Pak. Semuanya. Paragrafnya 2 juga. Marginnya juga sudah sesuai, Pak. Coba lihat ke atas mana? Ke atas lagi. Ke bawah pelan-pelan. Ah ini enggak ke alinea yang pertama ini harus saja dengan angka 1 itu sejajar situ. Ya. Jangan Pak, bagaimana, Pak? Sejajar, jangan dengan ditengahkan. Oh, ini sejajar. Coba contoh sejajar dikirim semua kalimat itu. Yang ini, Pak, dari sini. Iya, kalimat di kiri tetap jangan terlalu ke tengah, sejajar angka 1 itu. Oh, alinea itu. Oh, sejajar 1 gini, Pak? Iya, linianya saja semua. Oh, alinea
Tapi ya, kalimat pertama ada linear itu dong. Iya, Pak. Pakai linear kok disejarkan tujuan ini. Gini. Nah, itu. Nah, jadi semua kalimat itu saya jaga kiri semua, nggak ada yang ke tengah-tengah, ya. Oh ya, Pak. Semuanya, ya. Jadi Nanti saya tadi perbaiki. juga sama, itu juga sama tuh. Yang lain juga sama itu. Iya, Pak. Coba lihat tadi itu ya. Nanti saya perbaiki ya, Pak. Ya. Dengan variabel. Oke, ubah ya. Berikut siapa lagi berikutnya? Makasih ya, Pak. Ya. Dari Giazan nih. Kamu tutup itunya ya. Makasih, Pak Sparta. Oke. Nazaria udah tadi, Nazaria udah ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, Nazaria cepat, udah. Ya. Tapi saya sholat dulu ya. Oh iya, Pak. Sholat dulu tuh, tunggu dulu ya. Berapa menit breaknya, Pak? Kamu nanya itu terserah sholat mau sejam, 3 jam, biar aja nanti tunggu aja ya. Ya, siap, Pak. Kalau itu saya doa saya panjang 4 jam, sore selesai ya. Ya, Pak. Tunggu aja ya. Mudah-mudahan saya nggak sampai 4 jam lah, paling-paling 3 jam sholatnya. Tunggu ya.